dengan bersaat teduh. Mari berdiri. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari menuliskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan berita itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Dia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Mari kita menaikkan pujian dari kajian 60, Hai Makhluk Alam Semesta. Mari kita siapkan ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Untuk sering kita artikan sebagai patuh terhadap perintah atau bagaikan takluk serta menyerah kepada seseorang. Bisa jadi kita tidak suka tunduk pada seseorang atau karena takut kita tunduk pada seseorang. Tetapi apakah artinya jika kita tunduk di bawah kedaulatan Allah? Jika tunduk pada kedaulatan Allah adalah patuh pada perintah Allah dan takut akan Allah, maka tunduk kepada Allah bukan sekedar kepatuhan karena ketakutan, tetapi karena demi kebaikan hidup kita. Namun seringkali dalam usaha kita mematuhi kehendak Allah, kita melakukannya dengan tidak bersukacita, bahkan dengan terpaksa, karena menganggapnya sebagai beban dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita memohon ampun serta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan
dengan tertunduk membawa dosa dan kesalahan kami. Kami mau mengakui pelanggaran kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengaku seringkali kami sombong dengan menggunakan kemampuan kami sendiri tanpa mengandalkan Engkau. Kami juga mengaku jika kami sering melakukan kehendak-Mu dengan hati yang tidak tulus, melayani sehingga kasih-Mu tidak kami salurkan dengan sepenuhnya. Tuhan, kami ingin tunduk kepadamu, juga ampunilah segala tingkah laku dan perkataan kami yang mendukakan hati-Mu. Kepadamu Tuhan, kami memohon ampunan. Amin. Mari kita nyanyikan PKJ 37 bila menemukan dosa. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Daniel 9 ayatnya ke-9 yang berkata, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. KJ 362, pemilikmu Yesus Tuhanmu. Ku merindukan datang mendekat.
Mari kita berdoa. Sungguh indah ketika Engkau meraih kami, orang yang berdosa, tetapi Engkau yang membasuh dalam darah anak-Mu Kristus. Di dalam Kristus itulah kami bukan sekedar umat Allah, tetapi firman-Mu menyatakan kami adalah anak-anak Bapa di sorga. Sebutan anak menunjukkan bahwa kami siap untuk mengerjakan apa yang Bapa kehendaki. Kami sadar tidak mudah untuk mengerti, memahami kehendak. Oleh karena itu, biarlah saat ini buat kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya firman yang kami baca, firman yang didaraskan, firman yang kami renungkan dapat dipahami dengan baik, sesuai dengan apa yang Bapa ingini. Tidak hanya berhenti pada pemahaman, tapi Roh-Mu yang kudus kiranya menguatkan, memampukan, memberanikan kami untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab banyak dengan cara seperti inilah kami disebut orang-orang yang berbahagia. Bapa di surga, Engkau yang memakai anak-anak-Mu yang pada saat ini terlibat dalam pemberitaan firman-Mu, baik yang membacakan bagian demi bagian firman, kami yang mendaraskan mazmur, terlebih hamba-Mu yang Kau utus untuk menguraikan firman ini dalam bentuk khotbah. Pakailah sarana ini untuk Engkau dengan leluasa menyatakan kehendak-Mu bagi kami kini dan di sini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeskiel pasal 17 ayat 22 sampai 24. Yeskiel pasal 17 ayat 22. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematangkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah menanggapinya dan membaca secara berbalasan. Mazmur 92 ayat 2 sampai 5 dilanjutkan 13 sampai 16. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku bersorak-sorai. Ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar
bahwa ia bunuh batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bacaan kedua 2 Korintus 5 ayatnya ke-6 hingga 17. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah. Hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahirlah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang yang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Demikian sabda Tuhan. Sungguh kepada Allah. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk kita berdiri. Kita akan membaca Injil pada hari ini yang terambil dari Markus pasalnya yang keempat. Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 34. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkan? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi benih lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar.
sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi sudah dibacakan dalam kata pembuka bahwa tema yang beberapa menit ke depan akan sama-sama kita renungkan adalah tunduk di bawah kedaulatan Allah. Saudara-saudara, tunduk di bawah kedaulatan. Kalau kita bicara tentang kedaulatan, suka atau tidak suka, kita punya dua sisi. Ada sisi yang tidak menyenangkan. Kalau Anda berada pada posisi yang di bawah, posisi yang harus tunduk. Banyak pemberontakan terjadi oleh karena merasa diri tidak bebas, tidak mau tunduk. Tapi di pihak lain ada yang menyenangkan. Kalau Anda berada pada posisi yang di atas, posisi yang sedang berkuasa, maka kekuasaan senantiasa dan terus-menerus dipertahankan, diperluas. Kalau bisa selama-lamanya berkuasa. Saudara-saudara, berbicara tentang kedaulatan mengingatkan saya pada seorang filsuf Stoa, Epictetus namanya. Saudara-saudara, Epictetus ini lahir dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia lahir dalam posisi sebagai kelas bawah. Dilahirkan sebagai seorang budak di kota Hierapolis. Sekarang ini wilayah itu adalah Turki. Ia lahir pada tahun 55 Masehi. Itu artinya ia lahir sejaman dengan Rasul Paulus, sejaman dengan murid-murid Yesus yang memberitakan Injil pada saat itu. Namanya Epictetus itu berarti diperoleh. Saudara-saudara, beberapa catatan tentang dirinya menyatakan bahwa ia dipukuli, disiksa, diperlakukan dengan sangat tidak menyenangkan oleh majikan yang pertama. Sebagai seorang budak sama sekali tidak punya kedaulatan, tidak punya kebebasan. Karena siksaan dari majikan yang pertama ini, kakinya patah dan sangat parah. Sehingga seumur hidupnya Epictetus ini pincang. Namun dia cukup beruntung. Setelah dia bisa keluar dari majikan yang pertama, ia bekerja lagi dalam majikannya yang kedua yang bernama Epaphroditus. Epaphroditus ini lebih manusiawi. Meskipun Epictetus seorang budak, seorang hamba, tapi diperlakukannya
sebagai manusia. Nah, perlakuan itu nyata ketika Epictetus ini diberi kesempatan untuk belajar. Jarang sekali ada hamba, ada budak, ada kacung yang diberikan kesempatan untuk belajar, apalagi pada zaman itu. Dan tidak tanggung-tanggung, dia belajar di bawah bimbingan filsuf Stoik terbesar pada zaman itu. Dia belajar pada Musonius Rufus. Musonius Rufus ini adalah tokoh filsafat Stoa yang luar biasa. Epictetus berkesempatan belajar. Saudara-saudara, berangkat dari masa lalu kehidupannya yang penuh traumatis, tidak menyenangkan, di bawah tekanan dan siksaan. Alih-alih ia menjadikannya sebagai beban kehidupan dulu ini, ia memaknainya sebagai sebuah nilai kehidupan yang berharga. Sebagai seorang budak, ia bisa diperlakukan apa saja, dipukuli, disiksa, dan bahkan dihukum mati karena sama sekali tidak punya apa yang namanya kedaulatan. Saudara-saudara, Epictetus berusaha mengatasi kehidupan traumatis ini. Tetap tenang dan memiliki jiwa yang kuat, itulah kuncinya. Maka di tengah ketidakpastian dan tekanan yang begitu besar, ketika kemampuan diri untuk mengendalikan situasi tidak lagi mencukupi, ia tetap bisa berpikir jernih, dia tetap bisa mengendalikan diri dan menguasai jiwanya. Tidak menjadikan ini sebagai suatu beban yang kemudian, oh iya, masa lalu saya traumatis, penuh duka cita dan lain sebagainya. Lalu kemudian bisa bersembunyi di balik itu sehingga menampakkan kondisi-kondisi yang sebetulnya sangat negatif. Epictetus berbagi bahwa mengingatkan diri sendiri secara terus-menerus. Mengingatkan diri terus-menerus artinya berbicara pada jiwanya, pada dirinya terus-menerus tentang apa yang dapat dikendalikan dan apa yang akan menolongnya melewati masa-masa fase kritis dalam kehidupannya ini. Kehidupan yang tidak menyenangkan. Saudara-saudara, saya dalam titik ini mencoba untuk mengajak kita berpikir. Ketika Anda diperlakukan tidak menyenangkan, di bawah tekanan, kebebasan Anda dirampas, lalu kemudian Anda di bawah tekanan kedaulatan yang lain, kira-kira apa yang Anda pikirkan? Kira-kira apa yang Anda bicarakan pada diri sendiri? Kebanyakan orang akan memposisikan diri sebagai orang yang malang. Saya orang yang paling malang. Saya orang yang menderita. Saudara-saudara, manusia dikaruniai sebuah sifat yang luar biasa. Ia bisa bicara pada diri sendiri, memotivasi diri sendiri. Epictetus memotivasi diri sendiri. Lalu dalam perenungannya itu dia bisa membagi dua zona kedaulatan. Sebetulnya ada, kata dia, dua zona kedaulatan manusia itu. Zona yang pertama ini, zona itu disebut raja. Saya berdaulat. Saudara-saudara, zona ini adalah zona yang pertama, prinsip dan pemikiran kita. Itulah wilayah kedaulatan kita. Kita selalu bisa memilih apa yang perlu kita pikirkan, apa yang perlu kita imani,
apa yang perlu menjadi prinsip hidup kita, visi hidup kita. Itu adalah zona di mana kita sebagai raja. Zona di mana bahwa kita berdaulat penuh atas itu, atas pikiran kita, atas motivasi, atas kepercayaan, keyakinan, atas iman kita. Lalu zona kedua adalah hal-hal yang di luar kendali kita, di luar kedaulatan kita. Apa yang ada di zona kedua ini? Dia menyebutkan zona kedua itu adalah tubuh, harta, reputasi, lalu pekerjaan, orang tua, teman, cuaca, ekonomi, masa lalu, masa depan kita. Semua di luar kendali kita. Ketika saya membaca ini, saya sedikit protes. Masa tubuh kita di luar kendali kita? Masa uang kita di luar kendali kita? Masa bisnis kita berada di zona kedua ini? Saya mau protes sama Epictetus ini. Tapi kemudian saya merenungkan lagi. Betulkah saya punya kendali terhadap tubuh ini? Ketika rambut mulai habis, rambut mulai putih, bisakah saya kendalikan supaya tetap ada di sini, supaya tetap putih? Ketika Anda saat ini coba kendalikan tubuh Anda, detak jantung Anda, suruh berhenti 5 atau 10 detik, bisa enggak kendalikan? Saya kira tidak ada satupun yang bisa mengendalikan tubuh kita sendiri. Jadi betul Epictetus, bahwa tubuh kita pun di luar kendali kita. Uang kita, betul, hakikatnya ada di situ. Tapi uang, harta kita bisa segera lenyap dalam sedetik, 2 detik. Bisnis kita, mungkin Anda pada saat ini sebagai owner, CEO, dan seterusnya. Apa betul ada dalam kendali kita? Ternyata tidak. Apalagi anak-anak kita, orang tua kita, semua di luar kendali kita. Hanya satu saja yang ada dalam kendali kita: pikiran, motivasi, keyakinan, dan visi itu yang ada dalam diri kita. Saudara-saudara, Epictetus berpendapat banyak penderitaan ini timbul karena dua kesalahan kita dalam mengelola zona ini. Pertama, kita berusaha berdaulat penuh atas segala sesuatu yang berada di zona kedua, yang sebetulnya tidak bisa kita kuasai. Kita ingin menguasai orang lain. Kita ingin menguasai tutur kata orang lain, jalan pikiran orang lain, dengan membenamkan mereka ke dalam pikiran kita. Kita ingin berkuasa atas milik kita, harta kita. Saudara-saudara, akhirnya kita menjadi stres karena berusaha untuk meraih sebetulnya apa yang bukan kedaulatan kita. Lalu kedua, justru kita tidak bertanggung jawab di zona yang harusnya kita kuasai, akal budi otak kita. Saudara-saudara, pikiran dan prinsip kita yang semestinya dapat kita kendalikan, malah kita menyalahkan pikiran kita sendiri terkait dengan dunia luar, orang tua, kekasih, teman-teman, bos, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian kembali kita merasa hidup ini tidak adil. Kita merasa bahwa hidup ini penuh kemunafikan dan lain sebagainya. Kita tak berkutik, tidak berdaya, sehingga kita kemudian merasa jadi korban. Saya victim, korban dari keadaan. Epictetus mengatakan sebetulnya orang gak begitu.
Anda menjadikan diri korban, victim, atau Anda merasa bebas, itu sangat tergantung pada Anda. Belajar dari Epiktetus, segala sesuatu dalam hidup dan kehidupan kita justru di luar kedaulatan kita. Hanya sedikit sekali, hanya satu saja kedaulatan kita, yaitu pola berpikir dan berprinsip. Itu pun kita sadar pemberian dari Allah. Saudara, dalam fase awal pelayanannya, Yesus telah menarik begitu banyak orang. Mereka mengikuti Dia untuk melihat, untuk mendengarkan, menyaksikan, bahkan mungkin mengalami mukjizat. Pada pihak lain, keluarganya, ibu dan saudara-saudaranya, juga para muridnya meragukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Minggu lalu, kalau kita cermati Injil yang kita baca, bahkan ibu dan saudara-saudaranya meminta untuk Yesus kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, atas keraguan-raguan ini, dengan perumpamaan tentang penabur dan biji sesawi, Yesus menjawab mereka. Melalui perumpamaan-perumpamaan ini kita belajar tentang cara memandang, cara memahami, mengerti kerajaan Allah itu. Yesus katakan kerajaan Allah itu ibarat perkembangan benih yang ditabur oleh petani, yang kemudian pada akhirnya menghasilkan panen yang berlimpah. Saudara-saudara, sang penabur punya apa yang dapat dikendalikan. Sang penabur punya kedaulatan yang ada dalam dirinya, yakni pikiran yang optimis bahwa di ujungnya nanti, ketika hari ini aku menabur, di ujungnya nanti aku akan menghasilkan, akan memetik hasil panen yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara, jelas kalau penabur, petani tidak punya pemikiran, tidak punya optimisme seperti ini, saya yakin tak ada orang yang mau jadi petani. Bagaimana mungkin benih ditabur lalu kemudian ditinggal, dan ada banyak kemungkinan yang terjadi sampai nanti di ujungnya panen itu. Sang penabur jelas tidak punya kendali, tidak punya kedaulatan atas pertumbuhan benih hingga panen itu tiba. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Markus 4 ayat 27. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu bertunas dan bertumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Apa yang terjadi dengan yang ditaburkan itu tak pernah ada dalam kendalinya, tidak pernah ada dalam kedaulatannya. Dia tidak mengetahui. Saudara-saudara, dalam proses pertumbuhan itu ada banyak kemungkinan bisa terjadi. Bisa terjadi ada serangan hama, ada kekeringan, ada kebanjiran, dirusak oleh hewan, dan lain sebagainya, yang bisa menggagalkan hasil panen itu. Atau sebaliknya, tanaman itu terpelihara, ia bebas dari berbagai serangan hama, dan akhirnya bisa memanen. Sang penabur menjalankan tugasnya sesuai dengan kendali apa yang ada pada diri. Selebihnya ia mempercayakan penuh pada kedaulatan Allah, Sang Pencipta, pemilik kehidupan itu. Saudara-saudara, seperti itulah kata Tuhan Yesus. Kerajaan Allah, kerajaan Allah yang ditabur oleh pemberitaan Yesus Kristus pertama-tama, dan diteruskan oleh para murid, diwartakan bahkan oleh gereja-gereja pada saat itu, akan bertumbuh dan berkembang. Juga pada waktu
kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya, dan kita tidak dapat mempercepatnya. Disinilah kita mempercayakan pada kedaulatan Allah. Kita tidak bisa mempercepat. Saudara-saudara, saya gemar menabur, menanam. Ada sayur, ada buah. Ada proses di sana. Dari menanam benih, lalu memindahkannya, merawatnya, dan seterusnya. Ingin hati hari ini menabur, besok bisa panen. Hari ini nancepin benih, lalu kemudian besok kita menikmati. Tidak bisa. Ada proses yang harus dijalani. Demikian pula kerajaan Allah. Saya tidak bisa mempercepat pertumbuhan. Dia akan berjalan dengan alam. Kerajaan Allah demikian. Ada proses di dalamnya dan harusnya kita di situ ikut terlibat. Disinilah kita mempercayakan pada kedaulatan Allah. Kita percaya dan menantikan hari yang tidak kita ketahui. Ketika kerajaan Allah ditegakkan sepenuhnya, kita pun diajak percaya bahwa kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus Kristus dan oleh gereja-gerejanya masa kini itu merupakan suatu awal yang harus kemudian terus-menerus terjaga, terus-menerus berproses. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita diajak percaya bahwa kerajaan Allah yang diwartakan gereja mungkin pada saat ini kita lihat kok sulit, tidak bertumbuh, kok pos di sini pelayanan di Green Lake ini seperti ini. Kapan mau bertumbuh? Kapan mau besar? Saudara-saudara, ini ibarat kita tidak bisa mempercepat pertumbuhan dari sebuah benih yang kita tanam. Ada proses di dalam. Tapi ingatlah perumpamaan yang kedua yang kemudian Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Sama seperti biji sesawi. Biji yang paling kecil katanya pada zaman itu. Saya tidak tahu jenis sesawi seperti apa karena saya belum pernah melihat sendiri benih yang seperti ini. Tapi mau dikatakan bahwa benih itu terkecil, lalu kemudian ia tumbuh menjadi besar. Di sana burung-burung bisa bersarang. Lalu kemudian orang bisa berteduh di bawah. Saudara-saudara, ini luar biasa. Jadi benih yang kecil itu dalam proses yang diserahkan kepada kedaulatan Allah akan terus tumbuh. Bisa jadi di sini pun ada benih sesawi yang kita tanam di sini, di Green Lake. Kita tidak tahu seperti apa nanti akan besarnya. Cuma kita diminta untuk bekerja sesuai dengan mandat yang Tuhan berikan. Kedaulatan kita. Kita punya misi, kita punya niat, punya iman dan keyakinan. Di sini pekerjaan Tuhan sudah dimulai. Dan mestinya di sini terus akan ada pertumbuhan ini. Saudara-saudara, tadi saya mengajak kita semua untuk belajar dari petani. Kalau petani itu pesimis, tidak bakal memanen, saya yakin tidak akan ada yang mau jadi petani. Buat apa kalau nantinya tidak memanen? Dengan pekerjaan Allah pun mestinya demikian. Kalau Anda tidak optimis, Anda tidak yakin bahwa di sini benih-benih kerajaan Allah sudah ditanam, Anda tidak akan bekerja untuk nanti menghasilkan sesuatu. Jangan pernah bermimpi bahwa kita akan memanen sesuatu kalau kita tidak mau menabur, kalau kita tidak mau berjerih lelah, kalau kita tidak mau bekerja di ladang Tuhan. Saudara-saudara, disinilah sebenarnya kesempatan kita. Kita tidak bisa mempercepat atau memburu-buru. Segera menjadi besar, menghasilkan dan lain sebagainya. Proses itu harus kita
jalani dengan baik. Menyerahkan segala sesuatu dalam kerajaan Allah tidak berarti bahwa Anda dan saya hanya berpangku tangan. Oh ya sudah, semua ada kedaulatan Allah, saya menyaksikan aja berpangku tangan. Tidak demikian, saudara-saudara, melainkan terlibat dalam upaya pembumian kerajaan Allah. Allah ingin Anda dan saya menjadi teman sekerjanya, bekerja di ladang Tuhan dalam kedaulatan Allah, bukanlah berada dalam posisi tertekan, bukanlah berada pada posisi yang tidak menyenangkan, terpaksa dan kehilangan kebebasan. Bukan begitu. Allah memakai pelbagai talenta, ekspresi, dan daya kreativitas kita yang selanjutnya menjadi persembahan yang harum bagi kita, bagi Allah. Saudara-saudara, menyerahkan segala sesuatu dalam kedaulatan Allah akan menolong kita untuk tidak patah arang, untuk tidak lekas putus asa. Kalau pertumbuhan itu kemudian kita lihat tidak sesuai dengan harapan kita, kita yakin di situ ada maksud Tuhan juga. Menyerahkan kepada kedaulatan Allah bukan berarti juga kalau nanti hasilnya besar, hasilnya melimpah, luar biasa, lalu kemudian kita tepuk dada, itu karena hasil gue. Bukan demikian. Saudara-saudara, ketika Green Lake ini mungkin suatu saat menjadi gereja yang besar, lalu kemudian kita katakan, inilah hasil aku menabur, disinilah hasil aku berjerih lelah. Tidak demikian. Oleh karena kita yakin dan percaya Allah lah yang berdaulat, kita hanya pekerja-pekerja yang dipanggil untuk menjadi kawanan sekerja Allah. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah pada saat ini kita menyadari apa yang bisa kita kendalikan dalam kedaulatan kita yang itu pun diberikan Allah. Dan kita juga menyerahkan segala sesuatu yang mestinya kita yakini Allah yang berdaulat dalam kehidupan, bukan hanya di gereja, tapi kehidupan bisnis Anda, kehidupan keluarga Anda, kehidupan pergaulan Anda. Ada hal-hal yang bisa Anda kendalikan, dirimu sendiri. Dan selebihnya di situ ada kedaulatan Allah yang bekerja. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau ingatkan kami melalui pemberitaan firman bahwa semestinya segala sesuatu ada di dalam kendali dan kedaulatan kuasa. Kami diizinkan memiliki kedaulatan itu hanya sedikit, yaitu di dalam
kami berpikir, kami memotivasi diri, dan kami boleh beriman. Biarlah dengan demikian kami boleh melihat dunia ini dengan utuh. Lalu kemudian kami juga dapat mengembangkan diri untuk terlibat dalam karya Allah, mengerjakan apa yang baik, menaburkan benih itu, lalu memeliharanya. Pertumbuhan dan hasilnya Engkaulah yang menentukan. Kami berdoa pada saat ini ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami, untuk dunia ini yang pada saat ini masih dicengkram oleh pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang menolong, supaya dengan kesehatan, supaya dengan kesadaran penuh, dengan solidaritas yang tinggi, kami dan dunia ini boleh terlepas dari pandemi ini. Untuk mereka yang terdampak paling parah, Tuhan juga kiranya menolong. Kami berdoa untuk bencana-bencana alam yang terjadi, Tuhan juga kiranya yang menolong untuk pemulihannya. Engkau yang mengetuk anak-anak Tuhan untuk tidak hanya sekedar berdoa, tetapi memberikan bantuan, mengulurkan tangan yang nyata. Kami berdoa juga untuk pergumulan yang dihadapi umat-Mu, untuk kami semua, untuk saudara-saudara yang mengalami pemutusan hubungan pekerja, yang usahanya mengalami kesulitan, yang kesehatannya terganggu. Bapa di surga, kiranya Engkau dengan tangan kasih-Mu terulur untuk memulihkan. Engkau bisa saja memakai setiap kami untuk menjawab doa dan keprihatinan mereka ini. Mampukan kami menjadi alat di tangan-Mu. Kami berdoa ya Bapa, untuk anak-anak kami pada saat ini yang telah menyelesaikan ulangan-ulangan, yang mereka pada saat ini juga akan menentukan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Biarlah Tuhan bekerja, Tuhan menolong, memberikan visi yang jelas buat anak-anak kami, sehingga mereka dapat menjalani tugas-tugas mempersiapkan diri ke depannya dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini untuk setiap kami yang hadir, mungkin berdoa sudah lama untuk masalah dan pergumulan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Allah di dalam Kristus adalah Immanuel yang menyertai kami dalam setiap pergumulan. Bapa, biarlah Engkau juga mengajar kami untuk menyadari, untuk menerima apa yang tidak bisa kami ubah dalam diri kami. Untuk kami juga bisa melihat apa yang bisa kami ubah dan memberikan keberanian supaya kami dapat mengubahnya ke arah yang lebih baik. Tuhan Bapa di surga, inilah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,